pasti kita duduk di masjid yang mulia ini dengan hati yang kuat, dengan keyakinan, karena kita adalah pecinta-pecinta info hak, anti hoak. Kita yakin tak satu pun di antara kita bisa bahagia dalam hidup ini, tak satu pun. Meskipun kita punya harta halal melimpah tidak terkira jumlahnya, apalagi sekedar harta hasil haram. Kita juga yakin tanpa keraguan tak satu pun di antara kita bisa mulia dalam hidup ini. Meskipun kita punya jabatan tinggi yang diraih dengan cara lurus, benar, terpuji, apalagi sekedar jabatan yang diraih dengan cara licik, penuh kezaliman dan penuh kepalsuan dan kebohongan. Bahkan kita yakin tak satu pun di antara kita, termasuk saya, bisa sukses dalam hidup ini. Meskipun kita menjalani strategi hidup yang lurus, benar, terpuji, apalagi sekedar strategi hidup yang menghalalkan segala cara, tidak punya etika. Kecuali siapa di antara kita yang mendapat rahmat Allah sajalah pasti mudah bahagia. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita bisa mulia dalam hidup ini. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita bisa sukses di dunia, bahkan sampai di akhirat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, aku sukses masuk surga karena rahmat Allah. Itu Rasulullah sangat mendambakan rahmat Allah. Bagaimana dengan kita? Semoga kita sungguh-sungguh mendapatkannya, termasuk pada saat kita khutbah dan Jumat sekarang ini. Semoga tentunya yang hadir pada hari ini dengan penuh khusyuk dan tawadhu kepada Allah adalah hamba-hamba Allah yang sangat pantas mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua kita di sini berkeluarga. Dan ingat selalu, ketika kita di masjid ini, Allah sangat sayang kepada kita. Agar keluarga kita ini nggak tertipu dan nggak dibohongi. Karena kalau kita tertipu dan dibohongi dalam hidup ini, fatal akibatnya. Semoga kita tidak terikut dan terpengaruhi oleh orang-orang yang membela kebohongan. Di surah Al-Luqman ayat 33, Allah menyampaikan berita penting tentang keluarga agar jangan tertipu dan dibohongi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, kalian hendaklah bertakwa kepada Rabb kalian. Wakhshaw yauman, dan takutlah kalian pada hari kiamat. La yajzi walidun an waladihi, ketika seorang ayah atau kedua orang tua tidak bisa membela anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, dan anak pun tidak bisa membela kedua orang tuanya sedikit pun. Rupanya berita ini dalam keluarga mungkin ada yang melupakannya dan meremehkan, sehingga Allah menekankannya dengan firman-Nya berikutnya. Inna wa'dallahi haq, sungguh loh janji Allah ini benar, ancaman Allah ini benar. Jangan kalian lupakan wahai keluarga. Dan Allah sampaikan yang membuat keluarga itu melupakan prinsip ini. Sampai Allah mengulangnya dengan mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Allah ingatkan sesuatu yang membuat keluarga tertipu, tidak mempersiapkan hari kiamat itu adalah ayat berikutnya.
Fala, maka jangan sekali-kali tagurrannakumul hayatud dunya, kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Wala yagurrannakum billahil gharur, dan jangan ditipu oleh si penipu, si pembohong, yaitu syaitan. Jadi jemaah sekalian, yang sering membuat keluarga ini tidak mempersiapkan keselamatan dirinya dan keluarganya adalah keasyikan dengan dunia dan asyik dengan tipuan syaitan. Ketika saya membaca tafsirnya di kitab Mukhtasar Ibnu Katsir, diceritakan nanti di hari kiamat, la tazulu qadama abdin, di saat yang sangat genting, menakutkan, sangat mencekam. Bagaimana kita bayangkan ada lautan manusia ketika berkumpul di padang mahsyar. Dan kata baginda Rasulullah SAW, la tazulu qadama abdin, tidak bisa bergeser kaki kita sedikit pun. Kita nggak bisa geser sedikit pun. Karena seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman berkumpul di sebuah tempat, lautan manusia dalam keadaan telanjang tanpa sehelai benang, panas. Ada yang air keringatnya sampai mata kakinya, ada sampai lututnya, ada yang timbul tenggelam sesuai dengan keadaannya, amal-amal ketika di dunia. Secara logika mustahil kita bertemu keluarga kita, mustahil. Sudah berpisah sekian lama, masing-masing meninggal pada waktunya, sekian lama menunggu hari kiamat, terus hari kebangkitan, bagaimana bisa bertemu jemaah sekalian bahagia? Tetapi sebagai pelajaran di tafsir itu disampaikan, anak dan ayah itu ya tadi sangat dekat, dempet bertemu di padang mahsyar. Karena mencekamnya waktu itu, anak itu tidak merasa senang kalau ketemu ayahnya, seolah-olah tidak tanda atau tidak butuh dengan ayahnya. Karena tadi Allah mengatakan likulli mri'in yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang saat itu ketakutan, sibuk dengan kekhawatirannya masing-masing. Biasanya anak kalau berpisah orang tuanya seminggu, jangan seminggu sehari kemudian ketemu, senang sekali. Ini sudah sekian lama tidak bertemu, ada padang mahsyar, anak ini seperti tidak kenal bapaknya. Tetapi sang ayah ini ternyata ayah is the best. Dia yang menyapa anak ini dengan keheranan. Nah, ini loh ayah, nah. Ternyata anak ini tahu ayahnya, tetapi tidak ditegur karena tidak terpikir ke sana. Karena kekhawatiran tadi jemaah sekalian. Baru sang anak mengatakan, "Mangku ayahku datar, bukan senang ada yang nolong dia di hari yang tidak ada pertolongan." Tapi anak kita kemudian atas izin Allah, anak ini menyebut kebaikan ayahnya. Engkau sayang, engkau perhatian, engkau mendidik, terus disebut kebaikan ayahnya. Luar biasa ini ayah. Ayah ini punya harapan. Apa itu? Nak, ayah khawatir nak, kalau ayah tidak selamat dari neraka. Nisa nun yugni. Bayangkan, ini ayah is the best. Mengatakan beranaknya, anak ayah khawatir tidak selamat dari neraka. Nah, berikan pahalamu sebesar atom anakku agar aku lebih yakin selamat. Apa jawaban anak? Sama ya, aku juga butuh pahala ayah. Aku khawatir tidak selamat dari neraka ayah. Itu yang tidak makan. Ayah tidak bisa membela anaknya, anak tidak bisa menolong ayahnya. Wahai para ayah, adakah ayah yang sesungguhnya?
Wahai para anak, jadilah anak yang sesungguhnya. Artinya di dunia kita punya kesempatan jadi ayah. Dalam arti sesungguhnya, di akhirat tidak bisa. Wahai ayah, hanya di dunia Anda bisa menolong anaknya, anak Anda. Apakah Anda selama ini menolong dia? Atau justru mendorong dia ke neraka? Itu yang harus kita lakukan sekarang. Jika mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Tetapi kata Allah, ada ayah yang tertipu, asyik dengan dunianya, tidak bisa membagi waktu dengan kewajiban kepada anaknya. Asyik dengan karir dunianya, padahal mendidik anak itu karir yang sangat agung di hadapan Allah. Ada anak yang sudah belum bisa membalas kedua orang tuanya, sibuk juga dengan dunianya. Jangan tertipu dunia, wahai ayah. Jangan tertipu dunia, wahai anak. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Di hari kiamat itu seseorang berlari dari saudaranya. Ya tadi tidak menjauh tadi. Wa ummihi wa abihi, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibati wa bani, dari pasangannya, suami atau istrinya dan anaknya. Wahai ayah, khususnya hidup Anda jadi ayah tinggal sebentar. Tinggal sebentar. Apakah kita semakin lalai, wahai ayah? Wahai anak, Anda juga belum tentu jadi anak dari ayah Anda itu lama, tinggal sebentar. Jangan tertipu lagi dengan bisikan syaitan yang sama dengan dunia, punya kerjaan yang sama menipu kita. Dunia mata'ul gurur, setan juga gurur. Tolong jangan jadikan standar orang kebanyakan dunia jadi ukuran keberhasilan, ukuran martabat dan kedudukan. Sampai sekarang dengan harta hasil haram, dengan cara korupsi, mencuri, berbohong, menipu, mengambil hak orang lain, yang memperkaya dirinya, naudzubillahi min dzalik. Yang halal saja belum tentu bisa membuat kita mulia, apalagi yang haram. Naudzubillahi min dzalik. Begitu beratnya fitnah dunia, dan itu yang Rasulullah katakan, fitnah umatku yang paling besar adalah dunia. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah gembong segala dosa. Kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia, termasuk ayah, bunda, anak, itu gara-gara dunia. Gara-gara dunia menipu, gara-gara dunia berbohong, gara-gara dunia menzalimi, gara-gara dunia seenaknya memperalat undang-undang, gara-gara dunia menjual iman, gara-gara dunia jauh dari Al-Qur'anul Karim. Bahkan pemandangan umum, taklim itu padahal gratis, banyak yang tidak datang. Ya Rahman ya Rahim. Ini fakta masalah muslimin. Padahal jemaah sekalian, kalau kita tidak ingin tertipu dengan dunia dan ditipu oleh syaitan, jangan jauh dari Al-Quran. Kenapa jemaah sekalian? Hampir-hampir setiap lembaran Al-Quran, tolong diperhatikan jemaah sekalian, hampir-hampir setiap halaman Quran ada tentang akhirat, bukan tentang dunia. Inilah cara kita biar gak tertipu dunia, hubbud dunia yang berlebihan. Tapi kita
dibantu oleh Allah, dididik oleh Allah, yang rajin tilawah, yang rajin tadabbur Quran atau taklim Quran, pasti insya Allah dia aman, karena selalu diingatkan oleh Allah untuk mempersiapkan akhirat. Orang yang selalu mempelajari tentang sesuatu lebih dalam akan timbul cinta. Terus berhubungan dengan dunia, pasti semakin cinta. Terus melupakan akhirat, pasti semakin jauh dan melupakannya. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan Iqra'ul Quran syahran, bacalah Quran 1 bulan. Usahakan 1 bulan tamat 30 juz. Karena kita ini gampang diperdaya syaitan, gampang diperdaya dunia. Ya Rahman ya Rahim. Jangankan di luar ibadah, contohnya di luar sholat. Ketika sholat pun orang bisa celaka gara-gara sholatnya. Wawailul lil musallin. Dia sholat ya celaka. Kenapa? Hatinya terkait cinta kepada dunia, sehingga dia menunda sholatnya. Itu dunia aja mas sekalian. Bagaimana yang tidak sholat? Lebih bahaya lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ciri orang yang melalaikan sholat adalah yang sahun, adalah orang yang suka menunda sholatnya. Bukan bergegas, bukan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard. Allah mengingatkan ciri orang yang mau ke surga segera, bukan belakangan. Segera mendapat ampunan Allah, segera beramal yang menyampaikan kamu ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terutama nasihat dari Al-Quran yang selalu mengingatkan kita tentang tipu daya setan. Itu banyak dalam Al-Quran. Allah yang menjelaskan kepada kita dengan rinci seluruh tipu daya setan ada di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran adalah orang-orang yang patut dikasihani. Bahkan membuat Rasulullah mengadu kepada Allah. Karena hanya Quran yang bisa menyelamatkan kita dari tipuan dunia dan tipuan syaitan. Dulu di zaman sahabat saja, yang kita tahu generasi terbaik dan tidak ada saingannya, Rasulullah menyampaikan keluhannya kepada Allah. Begitu pentingnya keluhan ini, Allah jadikan sebagai firman-Nya. Di surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, wahai Rabbku, inna qaumi. Rasulullah itu merasakan sungguh kaumku ini ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura, cenderung menjadi Quran ini sesuatu yang dijauhi. Itu dulu jemaah sekalian. Bagaimana sekarang? Ya Rahman ya Rahim. Jadi kalau Rasulullah aja mengkhawatirkan kita, dan kalau kita mengimani beliau dan mencintai beliau, kita pasti menangkap sinyal ini. Jangan jauhi Al-Quran yang akan menyelamatkan kita dari tipuan setan dan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu jemaah sekalian bahagia, kalau kedua orang tua kita tidak bisa membela kita di hari kiamat. Bahkan Rasulullah
sebagai ayah dari Fatimah pernah mengatakan, "Ya Fatimah, putriku, minta apapun engkau sekarang di dunia, ayah anda akan berusaha memberinya, tapi jangan minta pertolongan dariku di hari kiamat sebagai ayahmu." Ya Rahman, Ya Rahim. Dan ingat mas sekalian, Rasulullah SAW dengan khusus menyarankan kita agar tidak jauh dari Al-Quran tadi. Dengan keluhannya kepada Allah, beliau mengatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Wahai umatku, bacalah Quran itu, karena Quran itu akan datang pada hari kiamat, membela, memberikan syafaat, bisa menolong siapa? Rasulullah tidak menyebut muslim, tidak menyebut mukmin, tetapi mukmin dan muslim yang cirinya ashabi, ashabul Quran, yang menjadi sahabat Quran. Itu yang dijamin ditolong oleh Al-Quran di saat tidak ada pertolongan. Imam Nawawi dalam kitab Dalil Falihin ketika mensyarah Riyadhus Shalihin menyebutkan siapa sahabat Al-Quran. Kita sudah paham sebenarnya, yang namanya sahabat tidak pernah jauh, sering ketemu, sering bersama. Ya, begitulah Al-Quran. Kita sering bertemu Al-Quran, bersama Al-Quran, senang bersama Al-Quran. Kata Imam Nawawi menjelaskan, yang pertama cirinya al-qari'i nabi, dia pembaca yang rajin. Qari itu pembaca yang rajin. Al-mustaghili nabi, sibuk dengannya. Jadi kemanapun dia, dalam posisi apapun dia sedang mengamalkan Quran, sibuk. Sebagaimana sahabat dikatakan Quran berjalan, nilai Al-Quran dibawa kemana-mana. Dan yang ketiga, al-mutamassiki nabi, berpegang teguh dengannya, karena cobaannya, godaannya, rintangannya bersahabat Al-Quran pasti ada. Dia berpegang teguh dengan nilai-nilai Al-Quranul Karim. Itulah sahabat Al-Quran. Mari kita tolong diri kita, tolong anak kita, tolong istri kita, agar mereka menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Sehingga di saat kita tidak bisa menolong mereka, Al-Quran bisa menolong keluarga kita yang kita cintai. Semoga keluarga kita termasuk sahabat-sahabat Al-Quran yang nanti mendapat pertolongan di hari kiamat.